Minang suang simalangkong ngohe-ngohe, yang artinya halo teman-teman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Ya, gimana? Apakah kalian masih setia menunggu iklan sirup marjan? Cuang! Sama aku juga penasaran, cok. Kembali lagi bersama aku Dan, yang sudah pasti di channel Dan Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang seseorang yang mengaku sebagai Tuhan lagi nih, cok. Kalau kemarin kan di video sebelumnya, orang yang dianggap Tuhan itu berasal dari India. Kalau sekarang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ya udah langsung saja kita ke pembahasannya, karena aku harus ke Malaysia juga hari ini untuk menawarkan obat penumbuh rambut ke Upin Ipin yang sangat berkhasiat, yaitu minyak lintah Papua. Cuang! Dan inilah Ayah Pin, tidak pakai jol. Seorang Ayah Pin memiliki nama asli Arifin Muhammad, lahir pada 22 Juni 1941 di Kampung Batu, Hulu Besut, Terengganu, Malaysia. Ayah Pin ini merupakan seorang pria kampung biasa yang kesehariannya ia menjual petai, cok. Tahu petai kan? Tahu lah ya, masa enggak? Itu loh adiknya sejengkol. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, ia menjual petai itu. Nah, Ayah Pin ini mengaku sebagai Tuhan dan membentuk sebuah sekte atau agama baru gitu. Ia juga mengaku sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan dari agamanya aja, melainkan Tuhan dari seluruh agama yang ada di dunia ini. Waduh, hebat sekali dia ya, cok. Pada dasarnya, Ayah Pin ini merupakan orang yang menganut agama Islam. Bisa dilihat dari namanya tadi, yaitu Arifin Muhammad, ya kan. Jadi sekte yang dia buat memiliki nama, yaitu Kerajaan Langit. Proses awal mula Ayah Pin ini bisa berpikiran membentuk sebuah agama itu karena anaknya yang perempuan menikah dengan seorang pria yang menyebarkan ajaran sesat di Malaysia juga, cok. Ajaran sesat yang disebarkan menantunya ini bernama Hasan Anak Harimau. Setelah anak perempuannya ini menikah, Ayah Pin mulai mengikuti sekte sesat dari menantunya itu dan menjadikan menantunya sebagai guru spiritualnya. Jadi gitu. Jadi penyebab terbentuk Kerajaan Langit ini, si Ayah Pin ini berguru ke menantunya. Jadi gara-gara menantunya inilah gitu. Singkat cerita, setelah Ayah Pin ini menjadi umat dari sekte sesat menantunya, Ayah Pin merasa kalau ilmunya atau powernya itu lebih besar daripada menantunya. Nah, dari situlah Ayah Pin ini mulai membentuk sebuah agama atau sekte Kerajaan Langit itu, cok. Ada beberapa persamaan ritual dari Kerajaan Langit dan Hasan Anak Harimau, yaitu di mana semua orang, baik pria dan wanita, dikumpulkan dalam satu ruangan dalam keadaan gelap untuk melakukan zikir. Waduh, padahal kan yang seperti kita ketahui dalam agama Islam itu tidak dibolehkan, apalagi dalam ruangan yang gelap. Jadi dia nih masih ngambil unsur dari agama Islam, tapi versi sesatnya gitu loh. Perkembangan sekte Kerajaan Langit yang dipimpin oleh Ayah Pin ini tergolong cukup cepat daripada sekte sesat punya menantunya, cok. Sekte Kerajaan Langit ini dikatakan mendapatkan support dari petinggi-petinggi negara di Malaysia, bahkan suntikan dana juga. Seperti politikus, artis-artis terkenal ada yang masuk atau join ke sekte Kerajaan Langit ini, bahkan ikut serta menyuntikkan dana ke Kerajaan Langit gitu, cok. Si Ayah Pin ini juga dikabarkan bisa menyembuhkan segala penyakit yang diderita seseorang. Bahkan dengan menyebut nama Ayah Pin ini, semua hewan buas seperti harimau atau singa bisa tunduk katanya gitu, cok. Tapi kalian jangan coba-coba ya kalau tidak dalam pengawasan orang yang profesional, misalnya seperti Ayah Pin ini. Dikatakan juga kalau Ayah Pin ini bisa mengutuk seseorang jadi batu seperti Malin Kundang katanya. Jadi jangan-jangan selama ini yang mengutuk si Malin Kundang menjadi batu itu adalah si Ayah Pin ini. Wow, sungguh ending yang sangat plot twist ya kan. Saking plot twistnya bisa-bisa menaikkan asam lambung yang mendengarkan ceritanya. Wow. Dan Ayah Pin bisa atau berhak menentukan seseorang masuk surga atau neraka gitu katanya. Waduh,
bahaya juga ya Cok. Nggak kebayang kan Ayah Pin tiba-tiba nunjuk orang random di jalanan terus dia bilang, "Hei, kamu bakal masuk neraka." Hah? Goblok emang. Ayah Pin memiliki kemampuan berbicara yang sangat-sangat baik, yang dimana ia bisa membuat seseorang percaya dengan apa yang dia bicarakan. Jadi si Ayah Pin ini ahli dalam mendoktrin seseorang. Dengan keahliannya tersebut membuat orang-orang di Malaysia, ada juga dari luar negeri, join ke kerajaan langit ini cowok. Para pengikut-pengikutnya atau umatnya si Ayah Pin ini mempercayai bahwa si Ayah Pin merupakan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan gitu cok. Jadi Tuhan yang dari seluruh agama yang ada di dunia ini tuh palsu. Jadi Tuhan yang sebenarnya tuh si Ayah Pin ini gitu. Beberapa tokoh-tokoh agama Hindu yang ada di Malaysia mempercayai bahwa si Ayah Pin ini merupakan reinkarnasi dari Dewa Siwa. Ada juga dari beberapa orang yang beragama Islam menganggap si Ayah Pin ini merupakan jelmaan dari Imam Mahdi. Aneh kali ya cok, Dajjal aja belum muncul, loh Imam Mahdinya udah muncul duluan, kan aneh. Bukan dari agama Hindu dan Islam aja cok, ada juga dari agama Kristen, Buddha, Konghucu, dan agama yang lainnya. Mungkin kalau di agama satanik, si Ayah Pin ini mungkin dianggap sebagai jelmaan Baphomet ya kan, atau mungkin Lucifer gitu. Wow. Sekte Kerajaan Langit ini berjalan gak tanggung-tanggung cok, hingga 10 tahun lamanya. Namun setelah 10 tahun beroperasi, akhirnya segala kegiatan sesat Kerajaan Langit yang dipimpin oleh si Ayah Pin ini akhirnya terendus oleh pihak kepolisian. Gila, 10 tahun baru terlihat sama pihak kepolisian, lama juga ya kan. Semua anggota-anggota atau umat dari Sekte Kerajaan Langit ini diangkut oleh pihak kepolisian, termasuk si Ayah Pin juga. Mereka didakwa oleh pengadilan atas tersebarnya ajaran-ajaran sesat yang Sekte Kerajaan Langit lakukan. Seluruh kawasan Kerajaan Langit juga ikut dimusnahkan semua. Saat Ayah Pin diinterogasi, si Ayah Pin ini mengatakan kalau dirinya tidak bisa dikatakan sesat atau menyesatkan orang, karena menurut dia sudah keluar dari agama Islam sejak tahun 1998 itu cok. Ayah Pin sempat melarikan diri bersama dengan 4 orang istrinya dan 21 orang anaknya. Gila nggak tuh? 21 cok. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, banyak anak banyak rezeki. Pihak kepolisian sempat tidak berhasil menemukan si Ayah Pin ini. Jadi muncullah pertanyaan, kemana si Ayah Pin ini melarikan diri? Ada pendapat yang mengatakan bahwa si Ayah Pin ini disembunyikan oleh para pengikut-pengikutnya cok. Dan ada yang mempercayai bahwa si Ayah Pin ini melarikan diri ke wilayah Narathiwat, Thailand. Ada fakta menarik ini coy. Ternyata si Ayah Pin ini merupakan orang yang tidak tamat SD cok. Bahkan ia juga buta huruf dan gak pandai membaca. Karena tadi si Ayah Pin ini cuman sekolah hingga kelas 2 SD aja cok. Tapi yang lebih anehnya lagi, kok bisa ada orang yang mau jadi pengikutnya ya kan? Pengikutnya itu semua orang-orang pintar loh. Balik lagi ke keahliannya, karena ia merupakan pendoktrin handal, jadi semua orang bisa dibuatnya percaya gitu. Sedangkan orang tamatan S1 aja masih ada yang belum bisa membuat HRD percaya sama skill dia, padahal sarjana. Wow. Ayah Pin meninggal dunia di kediaman istri keduanya tepat di usianya yang ke-74 tahun pada 22 April 2016 di Kampung Batu 13, Hulu Besut. Jenazahnya dimakamkan di kampung halamannya, tempat istri pertamanya juga dikuburkan. Jadi bersebelahan gitu kuburannya cowok. Ayah Pin mengidap penyakit stroke dan beberapa penyakit lain pada saat masa-masa dia melarikan diri dari penahanan. Namun ia meninggal dikarenakan umurnya yang sudah tua. Ayah Pin meninggalkan 3 istrinya menjadi janda dan 21 orang anaknya. Selesai, ending yang sangat mengipinkan. Betul.
Waduh, gila nggak tuh kisah dari si Ayah Pin ini? Dari orang yang nggak tamat SD, tapi bisa membangun sebuah agama atau kepercayaan baru, dan pengikutnya hingga ribuan orang. Apalagi pas masa dia melarikan diri dari pihak kepolisian, umurnya udah tua itu kan, terkena stroke dan penyakit-penyakit lainnya. Bisa dibilang masa tuanya tuh sungguh amat menyedihkan gitu, Cok. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah si Ayah Pin ini adalah, kalau sudah tua, jangan buat sekte sesat. Itu. Baiklah, aku dan izin pamit. Terima kasih sudah menonton. Dan seperti biasa, klik tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya, Cok. Sayonara. Rambut sulah, tok dalang. Cuau, cuau, cuau. Since the love that you left is all that